Bismillahirrahmanirrahim. Makanatul ulama'i wa manzilatuhum. Kedudukan para ulama. Tempat para ulama dan kedudukan para ulama. Laqad i'tabaratis syari'atul islamiyatu lil ulama'i manzilatan laisa li ghairihim minan nas. Syariat Islam menganggap bahwa ulama itu memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wa ja'alat lahum maqaman rafi'an. Dan syariat itu menjadikan para ulama mempunyai maqam yang sangat tinggi, tempat yang sangat tinggi. Wa qamathum adilla lin-nasi ala ahkamillah, dan syariat Islam menjadikan mereka para ulama sebagai petunjuk untuk orang-orang dalam masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal i'tibaru lil ulama'i, dan anggapan ulama bagi ulama ini i'tibarun syar'iyyun. Yang pertama adalah i'tibarun syar'iyyun sebagai penganggapan tentang masalah syariat. Wa yambani alaihi amrani muhimmani, dan dilandaskan ada dua masalah, dua perkara yang sangat penting bagi para ulama. Landasan pertama, al-awwalu anna ta'atahum ta'atun lillah, bahwa taatnya mereka adalah khusus taat kepada Allah saja. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Faltizamu amrihim wajibun, dan juga pelaksanaan urusan mereka adalah wajib. Atsani anna ta'atahum laisat maksudatan lidzatiha bal hiya tabaun li ta'atillahi wa rasulih, bahwa taat para ulama kepada Allah itu bukan zatnya, tetapi tabaun li ta'atillah merupakan keikutan, ikut, harus mengikuti ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wa adillatu hadhil manzilati wa hadzal i'tibaru lil ulama'i bi syari'ati ghairu munhasaratin faminha, dan dalil-dalil kedudukan para ulama dan anggapan-anggapan bagi para ulama dalam syariat tidak terbatas. Faminha ad-dalilul awal amrullahi azza wa jalla bi ta'atihim. Pertama, perintah Allah buat mereka untuk taat pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri. Di dalam tafsir ayat ini, kenapa Allah dan Rasulnya itu pakai ati'u, taat? Karena sudah pasti benarnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pas kata-kata wa ulil amri minkum nggak ada. Jadi kalau kepada Allah sudah pasti absolut benar Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri itu tidak pakai ati'u. Yang diati'u, yang ditaati adalah ketika ulil amri itu benar. Suka atau tidak suka, maka kita taati, wajib. Kalau benar. Kalau tidak benar, kita boleh membantahnya, boleh mengingkarinya. Wa qad ikhtalafal mufassiruna fi ulil amri minhum ala aqwalin. Para ahli tafsir berselisih pendapat masalah ulil amri. Siapa mereka ulil amri itu? Faqila humus salatinu wa dzawul qudrah. Mereka para penguasa, para sultan dan para penguasa yang punya kekuasaan. Ini ada yang mengatakan begitu. Wakilahum ahlul ilmi, ada yang mengatakan mereka pemilik ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, yakni ahlul fikih wa din, kata Ibnu Abbas, ahli fikih dan agama, wa ahlu ta'atillah alladzina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim,
yaitu ahli taat pada Allah yang mengajarkan orang-orang arti-arti agama mereka. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Fa ujaba Allah Subhanahu wa taala ta'atuhum 'ala ibadi. Jadi mereka itu yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, maka Allah wajibkan supaya mengikuti mereka. Kalau al-amru bil ma'ruf semua orang bisa, Pak ya. Al-amru bil ma'ruf semua orang bisa. Dengan lawakan, dengan candaan, dengan sambil baca puisi, baca pantun, segala macam supaya orang senang, dipuji-puji, itu namanya amru bil ma'ruf. Tapi an-nahyu 'anil munkar tertentu orangnya. Di Indonesia bisa dihitung ulama yang bisa an-nahyu 'anil munkar, Habib Rizik. Ya. Kemudian Habib Bahar sekarang ditangkap lagi. Abu Janda yang kacau nggak ditangkap-tangkap, ya kan? Abu Janda, De Armando. Makanya NU ini melahirkan namanya orang-orang yang melawan Islam. Mahfud MD, Said Agil Siroj, Ade Armando, Abu Janda, Yahya, ya kan? Itu yang menjelek-jelekan ajaran Islamnya sendiri. Sakur termasuk itu ya, Sakur. Nah ini yang mereka yang muji-muji, yang buruk-buruk harusnya mereka yang ditangkap itu. Wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah, yang melarang kemungkaran hanya tertentu. Tapi sekarang muncul lagi 1, 2 terus termasuk Gus Najih ya. Gus Najih, dan kemudian juga ada baru muncul yang mewakili Habib Rizik segala macam. Kayak zaman dulu kita waktu kecil, Pak ya. Orang tua kita tuh sekolah nggak tinggi-tinggi amat. SD aja nggak lulus. Coba nongkrong-nongkrong sembarangan di pinggir jalan. Waktu sholat pasti digebuk, pasti ditendang. Nah sekarang orang nggak berani. Bahkan kita kalau lewat ke masjid ada orang lagi main catur, ada orang lagi main gaple, ada orang mungkin lagi nongkrong. Yang malu kitanya malah sekarang. Lewat malu kita. Mereka nggak ada rasa malu. Tapi kalau berani itu namanya an-nahyu 'anil munkar, yanhauna 'anil munkar. Berani nggak Pak? Pelan-pelan aja. Mari yuk kita sholat dulu. Saya juga biasa gitu Pak, di pertigaan, tukang gorengan, tukang bakso, tukang buahan, sambil lewat, Dek, Mas, mendingan di musola mampirnya tuh, istirahat dulu, syukur sholat sekalian. Bahasanya yang halus saja, yang halus. Ada juga yang jawab, emang situ belum tentu lebih baik dari kita. Lalu aja kagak sholat merasa baik, bagaimana yang sholat, saya bilang gitu ya. Orang ditegur sama kita katanya, belum tentu situ lebih baik dari kita. Lah orang yang gak sholat ngaku lebih baik. Ya, dia aja merasa baik, bagaimana yang sholat. Kalau kata Gus Baha, orang 80 tahun, umurnya 80 tahun. Beberapa jam kemudian dia masuk Islam, mau sebelum meninggal. Udah mukmin itu Islam. Muslim itu. Nah kita baca la ilaha illallah dari lahir, bahkan dari alam rahim sampai sekarang baca la ilaha illallah tiap hari Pak ya. Ada yang nyebut kafir, bagaimana itu ceritanya? Jadi orang yang sudah dari dulu baca la ilaha illallah sampai sekarang, insya Allah Muslim itu. Ya orang yang mati dadakan kurang 5 menit 10 menit meninggal, baca syahadat, Muslim dia, dakhalal jannah. Maka Nabi akhir hayati qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Di akhir hayatnya ya mati mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, dan kita baca la ilaha illallah tiap hari. Nah kalau makanya model orang yang masuk Katolik, Hindu, kayak siapa tuh ya, Sukmawati ya, dia masuk Hindu, udah top, udah tua, ompong, peot, naudzubillah. Jangan sampai kita begitu, udah top, ompong, peot, masuk agama lain, naudzubillah. Doanya tiap hari pengen akhir hayat begitu, pengen husnul khotimah. Kemudian
Dikatakan lagi yang lainnya, ulil amri itu ya amatun fi ahlil qudrah wa ahlil ilmi fata'atuhum. Yaitu ahlil ilmu, ahlil qudrah yang mempunyai kekuasaan secara umum dan ahli ilmu secara umum, maka wajib taat pada mereka. Semuanya wajibatun fi ta'atillah, wajib dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi dalil yang pertama ya. Amrullah azza wa jalla bi ta'atihim, Allah menyuruh taat kepada mereka. Ini diringkas-ringkas saja biar cukup sampai Isya. Ad-dalil ats-tsani anna Allah Subhanahu wa taala aujabar ruju'a ilaihim wa su'alihim amma ashkala. Allah mewajibkan kembali kepada mereka para ulama untuk bertanya kepada mereka apa yang menjadi muskilah, menjadi masalah, menjadi susah. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahli dzikir. Ahli dzikir apabila kamu tidak tahu. Dzikir itu dzakara yadzkuru, menyebut. Dzakara yadzakiru, mengingatkan. Ya. Jadi yang dimaksud ahli dzikri itu orang yang punya ilmu di bidang masing-masing. Kalau bidang agama kepada para kiai, para ustadz, ya. Kalau bidang ekonomi, ahli ekonomi. Kalau bidang pengajaran pada guru-guru dan seterusnya. Kemudian waqala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah wa umumu hadhil ayat, dan umumnya hadhil ayat ini fiha madhu ahli ilmi, yaitu ada pujian buat ahli ilmu, wa anna a'la anwa'ihi, wa macam ahli ilmu paling tinggi adalah al ilmu bi kitabillahil munazzal, yaitu mengetahui ahli di bidang ahli Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, ad-dalil ats-tsalits anna Allah Subhanahu wa taala 'azzama qudrahum fa asyhadahum duna ghairihim ala 'azzami masyhudin. Allah mengagungkan kadar-kadar mereka, kemampuan-kemampuan mereka, dan disaksikan kepada mereka oleh Allah daripada yang lainnya, bahwa mereka adalah yang paling agung yang harus disaksikan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kita baca ya kalau wirid maghrib ya. Wirid maghrib sama wirid subuh ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau mau naik jabatan tuh baca 7 kali. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah bahwa segala kerajaan adalah milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kerajaan yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mencabut kekuasaan, kepemilikan kerajaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan Allah mengokohkan, menguatkan bagi yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah menghinakan yang Ia kehendaki. Orang kalau lagi naik, belum waktunya jatuh, mau demonstrasi semonas, berapa monas juga, kalau belum turun ya turun aja, belum. Itu sekedar syariat kita usaha. Jadi Pak Harto kan Orde Baru turunnya gitu aja. Sahrezi Pahlavi turunnya begitu aja. Ramos Ferdinand Marcos Filipina turunnya gitu aja. Bukan dilawan oleh demonstrasi yang banyak. Kalau sekarang lebih sulit, semuanya instansi-instansi dijegat-jegatin, semuanya condong ke sana. Tapi Allah kalau mau jatuhin gampang. Kepleset aja di kamar mandi mati, ya. Kalau Allah kehendaki. Makanya usahakan kalau sholat imamnya baca alam taro kaifa apa.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil ya kada. Tentara bergajah yang Habasah itu dengan tentara bergajahnya jatuh, remuk hancur. Makanya kemarin kenapa lawan Thailand kalah? Karena Garuda melawan gajah. Gajah itu kalahnya sama burung ababil. Ya kan? Sama burung ababil. Jadi bukan sama Garuda. Jadi usahakan Garuda jadi burung ababil. Nah ini bahaya. Alam taro. Rakaat keduanya tabat yada bilah habi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab gitu ya. Kalau alam taro kita ngebayangin Habasyah dari Yaman. Kita ngebayangin orang yang sedang berkuasa yang zalim di mana saja. Kalau tabat yada bilah habi watab kita bayangin Abu Lahab. Nah Abu Lahab zaman sekarang siapa? Nah itu kita bayangin situ. Mohon kepada Allah. Jangan gitu ya. Makanya alam taro tabat yada bilah habi watab. Ya minimal kita bisa dosanya begitu, bisa doanya begitu. Bisa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin yang berbahagia, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu ulul ilmi, dan juga para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Qaimam bil qisti, mereka tegak dengan keadilan. La ilaha illahu wal azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha perkasa, Maha bijaksana. Ad-dalil ar-rabi anallah azza wa jalla nafa taswiyata bainal ulama'i wa ghairihim. Allah Subhanahu wa taala meniadakan penyamaan antara ulama dan lainnya. Ulama dengan selain ulama beda. Kalau tulisan zaman dulu ulama oe lama ya kan. Dengan u baru sekarang beda juga. Jadi ulama dengan bukan ulama beda. Dalilnya mana? Ada dalilnya surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ya. Apa namanya? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi tafassahu yafsahillah. Wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apabila kalian suruh bergeser, luaskan, insya Allah diluaskan oleh Allah. Apabila suruh berdiri, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ya. Panafyu taswiyati baina ahlil ilmi wal awam, peniadaan penyamaan antara ahlul ilmi dan orang awam. Wa fi hadza ad-dalalatu ala anna lil ulama'i min al-i'tibar fi syar'i. Dan ini menyatakan dalil bahwa ulama itu yang dianggap diambil pelajaran dalam syariat. Wal manzilatu bainal khalqi ma laysa li ghairihim minal bashar, dan mendapat kedudukan antara makhluk yang tidak sama dengan makhluk manusia yang lain. Fal ulama'u rafa'ahumullahu ala man siwahu minal mu'minin. Ulama Allah angkat derajatnya dari orang-orang mukmin yang lainnya. Wal mu'minuna rafa'ahullahu ala man siwahum. Allah akan diangkat oleh Allah, orang mukmin akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Beda ya. Kita orang mukmin, alhamdulillah kita dari dulu mukmin, muslim, derajatnya dibedakan dengan orang lain. Ad-dalil al-khamis, dalil yang kelima, annahum ahlul fahmi anillah azza wa jalla, bahwa mereka adalah ahlinya paham suatu pelajaran, suatu ilmu, suatu fikih, kaidah dan lain segala macamnya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan kami misalkan contoh-contoh itu untuk manusia. Kami berikan contoh-contoh manusia, wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang bisa berpikir illal alimun kecuali orang-orang
yang alim. Kullun nasi halka illal alimun. Semua manusia rusak illal alimun, kecuali orang-orang alim. Kullul ulama halka illal amilun. Setiap ulama juga rusak kecuali orang yang melaksanakan. Kullul amilina halka illal mukhlisun. Setiap yang melaksanakan rusak semuanya kecuali orang yang ikhlas. Ad-dalil as-sadis annahum ahlul khasyah, bahwa para ulama itu kelompok orang-orang yang sangat takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk, tidak takut kepada makhluk, hanya kepada Allah. Makanya jangan terlalu sering nonton medsos, akhirnya kita termasuk ikut yang membenci ulama-ulama yang lurus. Nggak ada yang bisa yang lain seperti Kaliber, HRS, Bahar, segala macam ya. Nggak ada yang bisa. Makanya kita dukung saja, doain. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Kemudian dalil berikutnya adalah dalil ashabi anna ahlal ilmi absarun nasi bisyarri ya wa mudakhalus syarri. Jadi orang-orang para ulama itu, ahli ilmu itu adalah absarun nasi, absar, basirah, paling tajam penglihatannya dibanding orang-orang awam tentang hawa nafsu, kemudian tentang yang lain, kejahatan, tentang keburukan. Para ulama, ada ulama yang galak juga kayak Faisal Tanjung, kemudian apalagi satu lagi Tanjung tuh yang tentang katanya bahwa komunis itu bersarangnya di Semarang. Mereka udah siap-siap, udah senjata lengkap dan lain-lain. Kita jangan sampai Indonesia dipetakan. Kalau zaman Habibie, Timur dilepas. Kalau zaman sekarang jangan sampai Indonesia semua dilepas. Dilepas buat siapa? Amerika separoh, Syiah separoh, ya kan? Cina separoh. Itu mereka itu. Jadi ini ulama-ulama yang tajam, yang lurus membaca ini, peta-peta ini semua. Kemudian yang dalil yang ke-8, anal ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Wa humul mufaddaluna ba'dal anbiya'i ala sairil bashar. Mereka adalah ulama-ulama yang diutamakan setelah para nabi dari seluruh manusia yang lain. Ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang, dinar, uang emas, wa dirham, uang perak. Walakinnahum warathu al-ilma. Hanya mereka mewariskan ilmu. Paman akhodahu akhoda bihadzin wafirin. Barang siapa mengambil warisan ilmu para ulama, dia sudah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Ulama ada bagi dua, ulama usu, ulama ul akhirah. Udah sering saya gebar-geborkan. Kalau ulama su itu ulama yang senang jabatan, ulama yang disukai orang-orang zalim, dirangkul oleh orang-orang zalim, memuji-muji orang zalim. Itu nggak usah saya sebutkan, Bapak bisa baca sendiri. Kalau ulama-ulama yang ulamaul akhirah, ulama yang lurus, ulama yang dibenci oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dibenci. Yang tegas kayak HRS tetap nggak suka mereka. Yang lembut kayak Felix Xiao karena benar lurus, tetap sudah nggak benar juga, nggak suka juga. Yang lucu kayak UAS, lucu, nggak juga suka. Kenapa? Karena lurus dia. Itu orang-orang munafik itu begitu. Alhamdulillah kita bisa ngundang mereka ya. Sekali beruas bisa diundang sini. Kalau saya udah duluan di Darun Najah. Kebetulan dulu waktu sebelum ke Mekah belajarnya bahasa Arabnya dulu sama orang-orang Darun Najah. Orang-orang Darun Najah termasuk guru saya Ustadz Dardiri, teman saya seangkatan Syihabuddin Afroni, belajarnya sama beliau tuh.
Karena innallaha yakhluqu may yasha wa yakhtar. Allah itu menciptakan yang Ia kehendaki dan Ia pilih. Tiba-tiba pinter, cerdas, jenius. Ini Allah pilih emang. Kita belajar setengah mati dari dulu sampai sekarang. Puasa tiap malam, malam jadi siang, siang jadi malam. Tetap aja nggak jadi kiai ya, nggak jadi ustadz. Kenapa? Karena memang bukan pilihan Allah. Kita dipilihnya oleh Allah sebagai pedagang. Lain masing-masing. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang di bidang lain ya, masing-masing. Kemudian dalil atasi yang ke-9, annal ulama'a umul muballighuna anil anbiya. Para ulama itu para mubaligh, nurunin para nabi ya. Tasma'una wa yusma' minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Ya, kalian mendengarkan dan didengarkan dari kalian, didengarkan dari siapa yang telah mendengarkan dari kalian. Anna hadzal ilma yukhadhu bitalaqi wa kullu jahilin min ahlil ilmi yuballighuhu liman ba'dahu. Bahwa ilmu ini diambil dengan talaki. Talaki itu bertemu dengan guru. Bertemu dengan guru, dan setiap generasi dari ahli ilmu mau menyampaikannya kepada orang yang sesudahnya. Makanya ulama itu pewaris para nabi, kemudian ulama para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama nyampaikan lagi pada orang-orang yang sesudahnya. Kemudian ad-dalil al-ashir, dalil yang ke-10 tentang ulama. Anallah subhanahu arada bihim al-khaira. Allah menginginkan dari ulama itu yang baik-baik saja. Kalau udah ada ulama nyeleneh, tidak jelas halal haramnya, maka itu udah bukan ulama akhirat lagi. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu yang tegas, ya. Yang tegas, yang benar, dianya sendiri benar. Dianya sendiri benar duluan, kemudian mengayomi, memayungi dan lain-lain. Tidak takut dibenci, tidak senang dipuji dan lain-lain. Ad-dalil al-hadi asyar yang ke-11, anna najatan nasi manutatun biwujudil ulama. Bahwa selamatnya manusia ya itu berdasarkan panutan dengan adanya ulama. Jadi kenapa kita selamat bapak-bapak, termasuk yang selamat ini? Karena dulu ngaji. Kakek kita rajin banget ke masjidnya. 24 jam, 5 waktu ke masjid. Kitanya ada aja bolongnya. Maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, dohor kagak. Anak kita udah mulai malas nih. Anak saya, mungkin anak Pak Haji Yasin, udah jarang nginjek masjid. Sholat, tapi udah jarang nginjek masjid. Anaknya mungkin Ustaz Hasan, anaknya bapak-bapak, kitanya rajin. Tapi anak kita udah jarang ke masjid. Cucu lebih jauh lagi cucu. Gitu bapak-bapak ya, cucu. Tapi bisa dengan dasar pendidikan dari kitanya tegas. Pendidikan dari kita kalau bisa tegas. Cuma anak sekarang ngelawan Pak ya. Anak sekarang ngelawan gak kayak dulu. Ya, ini tadi dalil yang ke-12, annal basyara muhtajuna ilal ulama'i hajatan azimatan. Bahwa manusia itu sangat membutuhkan pada ulama dengan sangat membutuhkan. An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wa syarabi. Manusia membutuhkan pada ilmi, di antara mereka membutuhkan pada makanan dan minuman. Li'anna ta'ama wa syaraba yahtaju ilaihi fil yaumi maratain aw thalathan. Karena makanan dan minuman mereka membutuhkannya dalam sehari 2 atau 3 kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Sementara ilmu dibutuhkannya tiap waktu. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan.